Good morning, student. Welcome back to science class with me, Miss Desi. Today we learn about source of energy. Kita akan belajar tentang sumber-sumber energi. What do you think about source energy? Energy come from energy source. Jadi, energi berasal dari sumber energi. Apa ya maksudnya? Nah, maksudnya adalah energy source is every object that can produce energy. Jadi, sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan energi. Saya ulang ya. Sumber energi adalah benda yang dapat menghasilkan energi. What are these objects? Nah, coba ya lihat. Benda apa ini? What is it? Good, it is sun. Sun is the main energy source. Jadi, matahari merupakan sumber energi utama. Because most energy we use come from the sun. Karena apa? Matahari menjadi salah satu sumber energi utama karena sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari matahari. Without the sun, there would be no life on earth. Tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi. Coba sekarang anak-anak bayangkan, kalau bumi kita gelap, tidak ada matahari, apakah ada kehidupan di bumi? Pasti tidak ada, karena kita butuh terang. Terang itu kita dapat dari matahari. Coba kalau langitnya gelap, mendung, kita tidak bisa lihat apa-apa ya. Nah, itu arti dari matahari sebagai sumber utama energi, dan kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Itu artinya. Nah, kita lihat selanjutnya. Sun give out its light and heat to earth. Jadi matahari itu memancarkan cahaya dan panasnya ke bumi. Dan bisa kita gunakan untuk, nah lihat ya. Nah, matahari itu kan memancarkan cahaya. Cahaya itu bisa kita lihat di siang hari. Nah, cahaya itu bisa membantu kita untuk beraktivitas. Nah, selain cahaya ada juga panas. Panas matahari itu untuk apa? Biasanya kita bisa gunakan untuk apa ya ini? Drying clothes, menjemur baju. Menjemur baju membutuhkan panas matahari ya. Selain menjemur baju apa lagi? Nah, berjemur. Nah, berjemur ini bisa kita lakukan di pagi hari. Apalagi di pandemi ini, kalian bisa gunakan waktu kalian di pagi hari untuk berjemur atau DD. Nah, DD ini dapat menambah vitamin D dalam tubuh kita sehingga kita memiliki daya tahan tubuh yang baik. Karena daya tahan tubuh juga dapat kita peroleh dari vitamin D yang bisa kita dapatkan dari berjemur atau DD. Selanjutnya, untuk apa lagi ya panasnya matahari itu? Untuk solar cell. Apa itu solar cell? Solar cell adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi menggunakan panel surya. Ini di Indonesia sudah banyak digunakan untuk penerangan jalan. Kalau kalian jalan-jalan bersama orang tua, kalian bisa tanya, pemakaian panel surya itu di mana saja? Orang tua kalian pasti tahu. Biasanya di lampu-lampu jalan itu sudah banyak yang menggunakan solar cell atau panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Oke, selanjutnya sudah mengerti ya? Kita akan belajar sumber energi yang kedua selain matahari, yaitu apa ini? Oke, water atau air. Water is an energy source because strong stream can produce electricity. Jadi mengapa air menjadi sumber energi? Karena
aliran air yang deras dapat menghasilkan listrik. Loh, bagaimana ya caranya air bisa menjadi listrik? Padahal kalau kita main listrik di air bisa kesetrum ya. Nah, tapi ternyata aliran air yang deras nih seperti gambar ini ya, ini bendungan, ini bisa membuat pembangkit listrik tenaga air. Biasanya kita bisa lihat di jelok atau di Tuntang itu ada ya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana sistem kerjanya? Oke, watching this video. Kita akan lihat videonya bersama-sama. Production of electricity from water energy. Electricity is generated by using the kinetic energy of flowing water is called hydroelectricity. Thus, the electric power that is generated is called hydroelectric power. Electricity is generated from flowing water at hydroelectric power plant. A high dam is constructed on one side of the reservoir to hold back the water. The generator house is at the base of the dam on its other side. Water flows down through pipes from near the top of the dam to generator house below. It strikes the blades of a water turbine with tremendous speed, making it rotate. The turbine rotates the shaft of a generator to which it is connected. This makes the generator produce electricity. In this way, the kinetic energy of flowing water is used to rotate the turbine, and the rotational kinetic energy is converted into electrical energy. It is not necessary to set up large dams for hydroelectric plants. Small hydroelectric plants can be set up to generate electricity from a few hundred kilowatts to thousands of megawatts. Such plants can use water diverted from a waterfall or from a dam built for irrigation. Oke, nah itu tadi videonya menjelaskan bahwa air itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sudah mengerti ya anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar sumber energi yang berikutnya, yaitu wind atau angin. Wind is an energy source because angin merupakan sumber energi karena, nah kita lihat bersama-sama ya. Wind energy or flow of wind can be used in many ways. Sailing, flying kites, and drive the windmill. Jadi energi angin atau aliran angin dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, yaitu bisa digunakan untuk berlayar, menerbangkan layang-layang, menggerakkan kincir angin. Nah anak-anak, kincir angin ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik loh. Ada yang pernah melihat? Atau ada yang tahu namanya? Namanya adalah kinetic energy. Kinetic energy of moving air can be trapped to produce mechanical energy, which in turn produce electrical energy. Jadi energi kinetik dan udara atau angin yang bergerak dapat terperangkap untuk menghasilkan energi mekanik yang selanjutnya menghasilkan energi listrik. Jadi dari baling-baling kincir angin ini dapat menyimpan angin ya, lalu dialirkan melalui alat-alat di sini dan akhirnya bisa menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, begitu ya. Sudah mengerti ya? Nah, tadi angin bisa digunakan untuk berlayar, untuk menerbangkan layang-layang dan menggerakkan kincir angin. Tentunya masih banyak kegunaan sumber energi angin ini, tapi kita belajar itu dulu. Oke? Kalian bisa mencari tahu di
buku-buku atau di pembelajaran yang lain. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sumber energi yang berikutnya. Nah, sumber energi yang berikutnya adalah petroleum and gas. Petroleum and gas itu apa? Minyak bumi dan gas. Nah, petroleum and gas can move the engine. Nah, jadi petroleum itu minyak bumi ya. Minyak bumi itu ada minyak tanah, ada bensin, ada solar, ada pertalit, ada premium. Nah, itu namanya petroleum. Dan gas pasti tahu ya. Gas itu bentuknya seperti ini. Ini adalah gas. Kalian pasti punya di rumah karena biasanya gas ini digunakan orang tua kalian untuk memasak atau menghidupkan kompor. Nah, kita akan lihat kegunaan petroleum and gas. Nah, petroleum and gas dapat digunakan untuk menggerakkan mobil atau car, motorcycle atau sepeda motor, dan stove kompor. Ya, pasti kalian sudah tahu ya. Desi tidak akan jelaskan panjang-panjang. Selanjutnya, kita bisa lihat battery and accu. Battery and accu are energy source. Baterai dan aki merupakan sumber energi juga. Karena mereka dapat flashlight use batteries. Nah, senter ini menggunakan baterai supaya bisa hidup. Selain senter ini ada apa lagi ya? Nah, pasti anak-anak di rumah punya mainan ya. Mainan yang anak-anak miliki di rumah itu juga ada beberapa yang menggunakan baterai supaya bisa bergerak, berbunyi, dan berjalan. Itu namanya adalah sumber energi yang dihasilkan dari baterai. Nah, sekarang yang aki kita mau lihat atau accu. Nah, motorcycle lamp use accu. Jadi lampu yang ada di motor ini bisa hidup kalau motornya ada akinya. Nah, di mobil juga seperti itu ya. Kalian bisa tanyakan kepada ayah, ibu yang ada di rumah. Apakah betul kalau senter itu bisa hidup ada baterainya dan lampu motor bisa hidup karena ada akinya. Oke ya, yang terakhir kita akan lihat bersama-sama. Food. We can grow, study, and play because of energy. We get the energy from the food we eat. Jadi, anak-anak, kita dapat tumbuh, belajar, dan bermain karena adanya energi di dalam tubuh kita. Kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan. Nah, dalam makanan tentu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin dan kalsium atau mineral, ada apa lagi? Jadi sudah disebutkan ya, karbohidrat, mineral, vitamin, kalsium, protein. Nah, dari semua ini kalian bisa peroleh dari makanan. Karbohidrat bisa diperoleh dari nasi, kentang, jagung, singkong. Lalu untuk vitaminnya kita bisa ambil vitamin dan mineral dari sayur, dari buah. Kalsium kita bisa ambil dari susu. Protein bisa kita ambil dari apa saja? Dari ikan, daging, kedelai, nah telur kita bisa ambil dari situ ya. Nah, dari sini kita memperoleh energi. Jadi tidak hanya tadi ya, ada matahari, ada air, ada angin, ada petroleum and gas, ada baterai dan aki, tapi ternyata makanan itu juga menjadi salah satu sumber energi untuk tubuh kita. Kita bisa beraktivitas karena ada energi dari makanan yang kita makan. Nah, dari sini kita mau sama-sama lihat
Sumber-sumber energi ada berapa? Ada 6 ya, kita bisa lihat ada 6. Tadi ada sun, ada water, ada wind, ada petroleum and gas, ada battery and aqua, dan yang terakhir ada food. Nah, pembelajaran sains hari ini bisa kalian buka di dalam buku halaman 109 sampai 111. Kalian bisa belajar di situ ya anak-anak. Nah, kalian bisa baca-baca, kalian bisa lihat, jika ada yang kurang kalian bisa tambahkan di buku paket kalian. Karena ada beberapa penjelasan yang Miss Desi sampaikan tidak ada di buku kalian. Oke, hari ini kita akhiri dulu pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, pasti anak-anak sudah jelas ya tentang pembelajaran sains hari ini. Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat sehingga besok pagi anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati and see you.